Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, UIN Halusama Semarang. Kami di sini akan menjelaskan sebuah tema tentang dinamika filsafat dalam post-truth. Dinamika filsafat, konsep pemikiran mitosentris, yaitu masyarakat yang mengenal mitos atau irasional untuk menjelaskan berbagai fenomena alam yang terdiri dari sebab, kejadian, serta dampaknya bagi mereka. Pikiran terus berkembang. Ketika sebuah fenomena alam yang terjadi di lingkungannya, manusia tidak lagi menganggap bahwa hal tersebut sebagai aktivitas irasional, tetapi manusia menganggap bahwa aktivitas tersebut merupakan aktivitas alam yang terjadi karena sebuah kausalitas antar satu fenomena dengan fenomena yang lain. Adapun pertanyaan yang berkaitan dengan filsafat. Pertama, apa itu pengetahuan atau epistemologi? Kedua, apa yang nyata atau ontologi? Ketiga, apa yang benar dan baik atau aksiologi? Filsafat merupakan sebuah studi yang membahas mengenai segala fenomena yang terjadi dalam kehidupan dan pemikiran manusia, baik secara kritis dan skeptis dengan mendalami sebab-sebab terdalam, lalu dijabarkan secara teoritis dan mendalam. Filsafat seakan-akan menjawab bagaimana fenomena yang sebenarnya terjadi. Ketika pemikiran manusia belum berkembang, manusia hanya menganggap kebenaran yang sebenarnya adalah kebenaran mengenai Tuhan, kebenaran yang bersifat irasional. Konsep pemikiran ini dikenal dengan sebutan mitosentris, di mana masyarakat yang mengenal mitos, sesuatu yang bersifat irasional, untuk menjelaskan berbagai fenomena alam yang terdiri dari sebab, kejadian, serta dampaknya bagi mereka. Kebenaran mereka hanya tercermin melalui sebuah argumentasi yang hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat irasional. Selanjutnya, pemikiran terus berkembang, maka manusia mulai bertanya bagaimana mengenai kebenaran dirinya. Dan itulah awal mula yang dimaksud dengan filsafat. Ketika sebuah fenomena alam yang terjadi di lingkungannya, manusia sudah tidak lagi menganggap bahwa hal tersebut sebagai aktivitas daripada perbuatan Tuhan atau sebuah aktivitas yang bersifat irasional. Tetapi manusia menganggap bahwa aktivitas tersebut merupakan aktivitas alam yang terjadi karena sebuah kausalitas antar satu fenomena dengan fenomena yang lain. Di samping berbagai pendekatan, filsafat secara umum berkaitan dengan 3 pertanyaan luas. Apa itu pengetahuan? Apa itu yang nyata? Dan apa yang benar dan yang baik? Meskipun pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah, dan meskipun perbedaan di antara mereka kadang-kadang bersifat kabur, para filsuf secara tradisional melihat sebagian besar pertanyaan filosofis sebagai bagian dari 3 pertanyaan ini. Keprihatinan tradisional ini menyarankan 3 kategori, di mana topik filosofis biasanya dikelompokkan menjadi pengetahuan, realitas, dan nilai. Maka dari itu, para filsuf umumnya menyebut bidang filsafat yang mengeksplorasi topik-topik ini disebut sebagai epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Cara mencari kebenaran. Ada 5 teori mengenai kebenaran, yaitu yang pertama, teori korespondensi, kedua, teori koherensi, ketiga, teori pragmatis, keempat, teori performa, dan yang terakhir, teori konsensus. Selanjutnya, cara mencari kebenaran. Benar dan kebenaran bukan lagi merupakan hal yang asing atau tabu dalam kehidupan sehari-hari. Lantas kemudian, apa yang dimaksud dengan kebenaran? Bagaimana kebenaran yang sebenarnya itu? Semisal, terjadi perselisihan antara pihak A dan pihak B dalam sengketa tanah. Pihak A memiliki sebuah argumentasi dan juga bukti-bukti yang menunjang. Begitu juga pihak B. Lantas, dalam kasus tersebut, manakah pihak yang benar? Karena bagaimanapun keduanya memiliki argumentasi serta bukti-bukti yang menunjangnya. Maka dari itu, fenomena-fenomena yang serupa
mengenai bagaimana perspektif kebenaran itu terjadi. Maka dari itu, untuk membentuk sebuah abstraksi dari kebenaran, maka muncul berbagai teori mengenai kebenaran yang dilihat dari berbagai aspek dan juga perspektif. Pertama, teori korespondensi yang berpandangan bahwa kebenaran juga akan benar apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat oleh objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Kedua, teori koherensi yang menyatakan suatu pernyataan dinyatakan benar atau salah dapat dilihat apakah pernyataan tersebut berkaitan dan meneguhkan proposisi atau pernyataan yang lain atau tidak. Suatu pernyataan benar kalau pernyataan itu cocok dengan sistem pemikiran yang ada. Kebenaran sesungguhnya berkaitan dan memiliki implikasi logis dengan sistem pemikiran yang ada. Untuk mengetahui kebenaran pernyataan itu, kita cukup memeriksa apakah pernyataan itu sejalan dengan pernyataan-pernyataan lainnya. Apakah pernyataan itu meneguhkan pernyataan-pernyataan lainnya yang telah diakui kebenarannya. Ketiga, teori pragmatis yang menyebutkan bahwa teori pragmatis ini meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Keempat, teori performa. Teori performa ini menjelaskan sebuah pernyataan benar jika ia menciptakan sebuah realitas. Jadi, pernyataan yang benar bukan pernyataan yang mengungkap sebuah realitas, namun justru dengan pernyataan itu tercipta sebuah realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Kelima, teori konsensus menyatakan bahwa ilmu pengetahuan akan berkembang melalui beberapa harapan. Sebagai sebuah konsepsi kebenaran ilmiah, kemudian akan terjadi sebuah revolusi ilmu pengetahuan yang juga akan menyebabkan sebuah pergeseran paradigma dalam masyarakat ilmiah. Artinya, perkembangan ilmu pengetahuan ditandai dengan pergeseran paradigma lama menuju paradigma baru. Pergeseran tersebut ditentukan oleh penerimaan masyarakat terhadap paradigma mana yang diterima sebagai sebuah kebenaran ilmiah. Kemudian post-truth, perkembangan perspektif mengenai kebenaran dilatar belakangi dengan perubahan dan perkembangan teknologi serta arus informasi dan komunikasi yang terus berkembang tiada henti. Hingga berkembang juga istilah post-truth atau pasca kebenaran yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar. Apa yang dimaksud dengan post-truth atau apa yang dimaksud dengan pasca kebenaran? Beberapa konsep yang menunjang teori pasca kebenaran yaitu: pertama, simulakra, kedua, pseudo event, ketiga, pseudo sophi. Kemudian selanjutnya yaitu post-truth. Perkembangan dunia dewasa ini menuju titik yang tidak terelakkan. Pasalnya, perubahan demi perubahan terjadi begitu saja. Perubahan tersebut banyak yang disadari, ada juga yang tidak disadari. Ditambah dengan perkembangan teknologi serta arus informasi dan komunikasi yang terus-menerus berkembang. Maka dari itu, perubahan ini terjadi juga menyangkut ke dalam ranah perkembangan perspektif mengenai kebenaran. Karena pada dasarnya dewasa ini berkembang juga istilah post-truth atau pasca kebenaran yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar. Apa yang dimaksud dengan pasca kebenaran? Apa perbedaan antara kebenaran dan pasca kebenaran? Mengapa pasca kebenaran berkembang pesat pada saat era dewasa ini? Pertanyaan-pertanyaan ini sudah tentu muncul dengan berubahnya paradigma tersebut. Terdapat asumsi-asumsi liar yang juga semakin berkembang pada saat ini. Pada pola kehidupan masyarakat saat ini, di mana emosi dan keyakinan mengalahkan berbagai argumen yang berbasis data, di mana sebuah perbedaan antara kebenaran dan kebohongan menjadi semakin kabur, dan di mana gagasan mengenai kebenaran yang hakiki nampak telah menghilang. Kamus Oxford mendefinisikan pasca kebenaran sebagai berkaitan dengan atau menunjukkan keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik.
daripada banding terhadap emosi dan kepercayaan pribadi dengan muncul definisi ini dalam konteks kebenaran. Teori-teori kebenaran seakan-akan buntu, karena pada dasarnya bagaimanapun fakta atau bukti dalam sebuah argumentasi yang menuju kebenaran hakiki teralihkan oleh emosi dan kepercayaan pribadi yang bahkan tidak dapat diperhitungkan oleh apapun. Kemudian muncul juga konsep yang menunjang teori pasca kebenaran, yaitu yang pertama, simulakra, yaitu situasi di mana batas-batas antara kebenaran dan kepalsuan semakin sulit dan kabur untuk dibedakan. Realitas yang ada adalah realitas yang semu dan realitas hasil simulasi. Yang kedua yaitu pseudo event, yaitu sesuatu yang dibuat dan diadakan untuk membentuk citra dan opini publik, padahal bukan realitas sesungguhnya. Yang terakhir yaitu pseudosopi, yaitu upaya menghasilkan suatu realitas sosial, politik, dan budaya yang sekilas tampak nyata padahal sebenarnya adalah palsu. Masyarakat lalu dikondisikan untuk lebih percaya pada ilusi yang dihasilkan daripada realitas yang sesungguhnya. Jadi kesimpulannya, untuk perkembangan pemikiran manusia, mitosentris, anggapan bahwa sesuatu yang bersifat irasional merupakan sebuah kebenaran. Pemikiran berkembang tidak lagi menganggap fenomena yang terjadi merupakan aktivitas irasional, akan tetapi fenomena yang terjadi merupakan aktivitas alam yang terjadi karena sebuah kesulitan antar suatu fenomena dengan fenomena yang lain. Kemunculan filsafat dan ilmu pengetahuan, sesuatu yang sesuai dengan bukti-bukti yang ada, mampu untuk dipertanggungjawabkan, maka merupakan sebuah kebenaran. Post-truth atau pasca kebenaran menunjukkan keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada banding terhadap emosi dan kepercayaan pribadi. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Sekian, apabila ada kekurangan dari kelompok kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.